من كان يعشق كمال فلا كمال أحسن من كماله سيدنا محمد ومن كان يعشق أخلاقا فلا أخلاق أحسن من أخلاقه سيدنا محمد ومن كان يعشق جماله فلا جمال أحسن من جماله سيدنا محمد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله كملت جميع خصاله صلوا عليه وآله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمه المتواترة ومننه الغامرة وأياديه المتكاثرة والصلاة والسلام على سيد أهل الدنيا والآخرة سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه العنجم الزاهرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أما بعد. يقول الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا وقال نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم الجنة حرمت على الأنبياء كلهم حتى أدخلها وحرمت على الأمم حتى تدخلها أمتي صدق الله وصدق الحبيب صلى الله عليه وسلم. Yang kita cintai, kita hormati, kita muliakan segenap para habaib yang begitu banyak hadir di tempat ini, terutama tetamu kita Al-Habib Abu Bakar bin Sumait mata'anallah bituli hayatih wa nafa'na biulumih, dan begitu juga guru kita, orang tua kita Abuya Kiai Haji Abdullah Mukhtar, pimpinan Ma'had Pondok Pesantren An-Nizam Panjalu Sukabumi. Beliau sampai di sini luar biasa. Kita doain semuanya panjang umur. Amin dong. Kita doain semuanya guru-guru kita, para habaib yang hadir maupun yang tidak hadir, panjang umur, sehat afiah, dan kelak kita semua mendapatkan syafaat dari guru-guru kita sebelum kita mendapatkan syafaat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, saya datang ke sini pertama kali. Saya datang bukan mau ceramah. Saya hanya memenuhi undangan Sahibul Bait karena saya tahu banyak ya yang lebih alim dari saya, yang lebih masya Allah dari saya. Namun karena untuk menyenangkan Sahibul Bait, beliau minta ya sepatah dua patah, maka saya terpaksa memenuhi keinginan daripada Sahibul Bait. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Saudara-saudara sekalian, malam hari ini kita memperingati maulidnya seorang nabi dan rasul yang tatkala itu Nabi Allah Musa alaihissalam yang dinyatakan oleh Allah, Nabi Musa itu kalimullah wa kallamallahu Musa taklima. Saat Nabi Musa alaihissalam melihat dalam kitab sucinya Taurat, banyak sekali kalimat Muhammad Habibullah, Muhammad Habibullah, Muhammad Habibullah.
Nabi Musa yang bisa berbicara langsung dengan Allah. Nabi Musa bertanya, ya Allah, apa bedanya aku dengan Muhammad? Ya Allah, siapa ini Muhammad Habibullah? Banyak sekali aku mendapati kalimat Muhammad Habibullah, Muhammad Habibullah, Muhammad Habibullah. Allah bertanya kepada Nabi Musa, wahai Musa, kau ingin tahu bedanya engkau dengan Muhammad? Tentu ya Allah. Ketahuilah wahai Musa, Muhammad Habibullah, Muhammad kekasihku. Aku sebagai Tuhannya yang mencari apa saja yang menjadi kesenangan, keridhaan, kegembiraan, kesukaan kekasihku Muhammad, aku akan berikan kepadanya. Shallu ala nabi. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Niscaya Tuhanmu akan memberikan anugerah yang engkau pasti puas, pasti ridho. Sedangkan engkau wahai Musa, kata Allah, engkau yang harus mencari keridhaan aku, kesenangan aku, kegembiraan aku. Apabila engkau tidak mampu mencari itu semua, aku tolak engkau sejauh-jauhnya. Saudara, saya mau tanya, kira-kira beda nggak Nabi Musa dengan Nabi kita Muhammad? Beda nggak? Beda nggak? Ini makna Muhammad Habibullah yang dijelaskan oleh Sayyidul Jid Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saggaf saat beliau berceramah di majlis Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Saggaf 35 tahun yang lalu. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nggak senang, nggak mau, nggak ridha, nggak suka ada umat lain masuk surga lebih dulu, mendahului umatnya masuk surga. Dan itu semuanya diberikan oleh Allah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad. Al jannatu hurrimat alal anbiya'i kullihim hatta adkhulaha. Nabi yang menyatakan sendiri, surga diharamkan oleh seluruh para nabi, nabi dan rasul. 124.000 nabi nggak boleh masuk surga lebih dulu sebelum Nabi Muhammad masuk. Kunci surga Nabi yang pegang bong. Karena itu jangan sampai kita bernabi dengan Nabi termulia kita nggak bisa masuk surga. Na'udzubillah min dzalik. Dan surga diharamkan oleh umat-umat nabi-nabi yang lain sebelum umat junjungan kita Nabi besar Muhammad masuk ke dalam surga. Dan umat yang terakhir masuk surga dari umat Nabi Muhammad, baru boleh yang lain masuk surga. Bangga nggak? Bangga nggak punya Nabi seperti Nabi Muhammad? Bangga nggak punya pemimpin seperti Nabi Muhammad? Kenali Nabi kalian Nabi Muhammad. Nggak ada pemimpin di dunia ini dari semenjak adanya dunia seperti Nabi kita Muhammad, sebagaimana Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, la tajidu makhluqan fil wujudi ala mithali. Engkau tidak akan pernah mendapati manusia yang sama seperti Nabi Muhammad. Kalau kita mengenal manusia-manusia besar, itu Genghis Khan hampir menguasai dunia, Napoleon Bonaparte, Hitler dan lain-lain sebagainya. Numpang tanya, mana ada manusia-manusia besar yang bisa belah bulan kecuali Nabi kalian Muhammad? Mana ada manusia-manusia besar yang bisa mengeluarkan air dari jari jemarinya yang bisa diminum oleh puluhan ribu pasukannya selain Nabi Muhammad?
Mana ada manusia-manusia besar yang bisa mengembalikan mata yang sudah copot seperti matanya Qatada bin Nu'man kecuali Nabi Muhammad. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami ya Allah, sebelum kami meninggalkan ini dunia, kami dapat melihat wajah yang terang benderang, wajah Nabi Muhammad. Man ra'a wajhaka ya Sa'ad ya karimal walidaini hauduka safil mubarak wirduna yauman nusyuri ya Nabi salam alaika ya Rasul salam. Mana suara kita? Ya Habib salam alaika salawat. Saudara, sebagai penutup saudara kita ini kan rajin maulid, betul? Kemana-mana kita rajin maulid, tiap tahun maulid nggak kehitung. Jadiin target dong, biar ada target. Jangan maulid kita ini sholawat cuman karena ada maulid aja. Banyak berapa yang hadir maulid tapi sholawat tidak ada, yang ada di rumahnya yang nggak sholat. Innalillahi wa inna ilaihi, ngaku cinta sama Nabi tapi nggak sholat. Mana hasil maulid kita? Ayo kita hadir maulid, jadiin target kita agar kita bisa mimpi Rasulullah. Bisa mimpi Rasulullah. Saudara, sebagai penutup saudara, ini kalau kita mau lihat kebesaran junjungan kita Nabi besar Muhammad, nggak ada pemimpin yang bisa mengungguli kepemimpinan Nabi kita Muhammad. Mana ada pemimpin yang sampai kotanya aja setiap hari nggak pernah sepi, makamnya nggak pernah sepi, diziarahin oleh pecinta-pecintanya melebihi daripada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan yang amin tahun ini bisa pergi umroh. Mudah-mudahan yang amin pada saat ini bisa pergi haji tahun depan. Mudah-mudahan kita sering ziarah makam Rasulullah. Saudara-saudara sekalian, kalau kita diberikan anugerah bisa datang ke kota Madinah, kita ziarah makam Rasulullah. Sering-seringlah kita berziarah ke makam Rasulullah. Saya punya guru Habib Zain bin Ibrahim bin Semit. Beliau suka mengingatkan kepada kita. Bahkan beliau mengingatkan pada saat banyak hujjaj, banyak jamaah haji, kasih tahu kepada mereka, orang-orang yang umroh dan orang-orang yang suka haji, kalau masuk kota Madinah jangan suka pakai masker. Jangan suka pakai masker. Sekarang udah nggak ada COVID. Amin. Ini Madinah. Ini bukan Dina, bukan Ciledug. Saudara, Madinah itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ubarul Madinah dawa likulli daa. Debunya kota Madinah, obat segala macam penyakit. Gubarul Madinah syifa minal judham wal baras. Begitu pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat mana ada pemimpin-pemimpin di dunia ini sampai debu kotanya jadi obat kecuali baginda Rasulullah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Sebelum saya tutup dan pulang, saya mengundang. Ini saya diundang di sini, saya datang. Ya, saya mengundang semua yang hadir di sini. Hall Sayyidil Walid, guru kita almarhum al-maghfurlah. Yang kelima, Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Asgaf, tanggal 21 dan 22. Tanggal 21 ziarah kubro, asar berjamaah di pemakaman Habib Ahmad bin Alwi Al-Addad Kalibata yang dikenal dengan Habib Kuncung. Tanggal 21 November Jumat
asar berjamaah. Dan tanggal 22-nya Puncak Hall asar berjamaah pula di Majelis Ta'lim Al-Afaf Tebet Utara 2B. Yang belum punya ongkos gampang, ya pegat aja taksi sampai sono, bayar masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.